Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga SIP ya. Kembali dengan sahabat Sirenda Tiazara. Dan kali ini kita beralih pada program Dialog Sosial Budaya di edisi Rabu 24 Januari 2024 keluarga SIP ya. Dan di hari ini senang sekali kita sudah kehadiran narasumber kita. Ada Ibu Dr. Wirdaningsi MSI, Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang, dengan tema keluarga SIP yang insya Allah ini relate sekali ya dengan apa yang kita akan hadapi di Februari nanti, yakni pemilu 2024. Kita akan bahas terkait dengan tren politik kekerabatan dan juga politik dinasti. Sepertinya ini pembahasan yang menarik karena sudah banyak ini list pertanyaan yang masuk ke kita terkait dengan tema yang satu ini. Untuk Anda keluarga SIP yang ingin bergabung di line interaktivitas, silakan di 081222010159. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sedang menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com keluarga SIP, atau mungkin juga bisa pantengin beberapa informasi kita di media sosial. Dan saat ini juga live YouTube ya di SIP FM. Kita alhamdulillah sudah kehadiran narasumber kita di studio keluarga SIP. Kita sapa dulu. Ini ada Ibu Dr. Wirdaningsi MSI. Selamat pagi, Bu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini, Bu? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya di kampus lancar, Ibu? Ya, kalau di kampus kan, kalau mahasiswa kan sedang libur. Iya. Kalau dosen enggak, Oke. harus nguji ujian skripsi, Harus. entry nilai, Iya. kemudian persiapan akreditasi. Ya, banyaklah, tetap banyak pekerjaan menyiapkan program. Baik. Jadi tetap dosen tidak ada hari liburnya. Baik. Ditambah lagi Bu Wirda ini juga sebagai praktisi gitu, dalam artian pemilu ini malah makin sibuk gitu ya, Bu ya. Ya. Kabarnya juga akan ada banyak undangan-undangan gitu. Undangan narasumber di Bawaslu sama KPU dan Kesbangpol Iya. gitu dalam gerakan partisipasi politik atau pendidikan politik. Oke, baik. Berarti tepat sekali tema di hari ini, tren politik kekerabatan dan juga politik dinasti gitu ya. Nah, Bu Wirda, kita lihat Ibu bahwa politik kekerabatan ini bukanlah hal yang baru gitu ya. Bukanlah hal yang baru, dan ini sebenarnya sudah terbentuk dari beberapa dekade, bahkan di pemilu atau pilkada sebelumnya. Tapi kita lihat fenomena politik kekerabatan ini kembali terlihat ini sepertinya Bu Wirda dalam gelaran pemilu 2024. Mungkin ada sejumlah nama yang tidak bisa kita mention satu persatu di sini, ya merupakan keluarga ataupun kerabat dari kerabat elit partai politik gitu Bu Wirda. Dan mungkin mereka mendapatkan tiket untuk maju baik sebagai caleg legislatif atau DPR RI, atau mungkin ada beberapa hal gitu ya. Dan fenomena ini terjadi di banyak partai politik sepertinya Bu Wirda. Para bakal caleg keluarga elit partai politik ini jumlahnya bahkan ini dari data yang terhimpun hampir mencapai 20 orang gitu ya. Mungkin masih ada pertambahan perkembangan lagi. Nah Bu Wirda, sebelum kita telaah lebih lanjut terkait dengan politik kekerabatan dan juga politik dinasti, mungkin kita juga bisa jelaskan dulu nih Bu terkait dengan politik kekerabatan dan juga politik dinasti itu sendiri, Bu Wirda. Ya, kalau politik kekerabatan itu kan serangkaian strategi politik yang memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan itu kepada jejaring atau yang memiliki hubungan keluarga seperti anak, ponakan, menantu, istri, dan saudara lainnya. Nah, kalau sebenarnya kalau dikaitkan dengan proses demokrasi ini dianggap sebuah yang kurang baik karena dengan hadirnya politik kekerabatan ada sebuah penjurusan untuk mengamankan kepentingan politik keluarga, dan kemudian ada sebuah hak privilege tertentu pada keluarga. Nah, itu yang sebenarnya yang harus dihindari di dalam, karena negara kan punya bersama. Karena negara adalah sebuah milik rakyat orang banyak Indonesia, maka tidak haruslah ada hak privilege keluarga di dalam proses demokrasi itu. Nah, memang realitanya di dalam ini enggak kita pungkiri gitu. Misalnya proses rekrutmen politik untuk menjadi calon anggota legislatif atau menjadi calon-calon yang memiliki kekuasaan lainnya. Misalnya kalau dari penelitiannya Bu Wir dulu, politik kekerabatan itu waktu itu tahun
apa ya, kira-kira tahun 98, 99 yang sebelum demokrasi gitu. Waktu itu melihat politik rekomen politik pada perempuan parlemen. Yeah. Nah, banyak rekomen politik perempuan parlemen yang ada tahun itu yang tampil itu adalah istri gubernur, istri bupati, atau istri, artinya ya dia punya patron ya, orang-orang yang memiliki jabatan politik sehingganya dia menjadi anggota DPR gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah reformasi agak berkurang muncul kalau kaitan dengan aktivis-aktivis politik perempuan yang organisatoris muncul gitu, yang punya latar belakang organisasi, latar belakang punya masa itu muncul, misalnya mirip kayak Khofifah gitu kan, muncul mirip beberapa anggota yang sifatnya itu tidak mindset dalam bahwa dia punya patron kekerabatan gitu. Tapi kita lihat ketika muncul lagi beberapa tahun kemudian, kita juga akhirnya menemukan lagi bahwa rekomen politik itu banyak terkait dengan siapa yang menjadi elit dari patronnya itu muncul lagi pada hari ini. Misalnya kita nggak bisa pungkiri sekarang ada yang menjadi istri pejabat yang menjadi calon legislatif, anak juga gitu, anak, keponakan atau besan dan sebagainya, menjadi sebuah gerakan mereka untuk melakukan membangun sebuah kekuasaan yang akhirnya itu sebenarnya kurang bagus dalam proses demokrasi. Yang bahayanya ketika politiknya itu sudah melakukan rekrutmen sebagai politik yang keluarga, kemudian membangun kekuasaan, dan kekuasaan itu digenerasikan terus menerus dan menjadi sebuah politik dinasti. Nah, di Indonesia apakah politik dinasti sudah mulai terbangun? Juga sudah mulai terjadi di beberapa daerah. Kita bisa menemukan bahwa kekuasaan itu dari generasi-generasi, dia yang memiliki, kalau hari ini misalnya bapaknya, besok anaknya, besok keponakannya yang menjadi itu, atau di daerah yang gubernurnya adalah kakaknya, yang di wali kotanya iparnya gitu kan. Itu sudah terjadi di Indonesia proses politik dinasti itu. Jadi yang bahayanya ketika kekuasaan itu hanya berorientasi kepada kepentingan keluarga dan hak-hak privilege. Tapi kalau sebenarnya kan arti politik itu kan sebenarnya berjuang. Artinya dengan kekuasaan kita berbuat baik, kemaslahatan untuk banyak dengan wewenang yang kita miliki, lalu kita berikan program, lalu kita berikan kebijakan, dan kebijakan itu berorientasi untuk kepentingan orang banyak, untuk kemaslahatan orang banyak. Yang artinya mungkin ada juga orang berdalih mengatakan nggak apa-apa keluarga dilakukan, ini kan bagian dari ibadah. Tapi yang akan bahayanya ketika yang politik itu dikatakan ibadah, ketika dia memang berada dalam koridor regulasi pengambilan kebijakan, program-program itu terorientasi untuk kebaikan orang banyak, terorientasi untuk berpihak kepada komunitas dan masyarakat rakyat yang banyak itu gitu. Jadi tidak menjadi sebuah hak privilege keluarga. Nah, yang kita ngerikan itu menjadi hak privilege keluarga sekali, dan kepentingan keluarga. Dan kita nggak pungkiri juga antara politik kemudian kekayaan, nah, itu kan saling bersinergi gitu. Nah, itu dengan itu yang kita ngerikan, penumpukan penumpukan kekayaan itu berada dalam pada keluarga, atau hak-hak istimewa itu ada pada keluarga. Iya, benar sekali. Nah, itu yang kita hindari sebenarnya. Orang kan bilang kan nggak apa-apa gitu, misalnya apa dosanya gitu, karena kalau keluarga sendiri untuk masuk. Tapi yang sering kita dapatkan juga, keluar yang kita masukkan rekomen itu dipaksakan, ada sebuah pemaksaan juga kualitas tertentu, misalnya karena dia anaknya dia dapat istimewa, sebenarnya dalam syarat-syaratnya, misalnya rekrutmen politik partai lah misalnya, sebenarnya dia tuh anaknya tuh belum memenuhi syarat gitu misalnya, tapi karena ada bapaknya akhirnya dia mendapatkan hak istimewa untuk mendapatkan jabatan. Bisa kita sebut ini karbitan gitu, Bu Wirda? Misalnya karbitan, dan kita butuh sebenarnya pemimpin itu kan pemimpin yang karbitan. Iya, benar sekali. Tapi memang sudah dibentuk dibentuk dengan cukup waktu yang lama. Artinya ada sebuah pengalaman hidup, ada sebuah tempaan, ada sebuah pengetahuan, ada sebuah value yang dia miliki untuk menjadi calon pemimpin ke depan.
masalahnya ngurus negara ini kan bukan ngurus yang icak-icak gitu, bukan ngurus yang seenaknya maunya kita. Ketika negara itu diurus dengan tidak beranjak kepada kemaslahatan orang banyak, itu akan terjadi sebuah sebuah ketidakbaikan. Benar sekali Bu Wir, karena ketidakbaikan ini atau mungkin banyak mudarat yang akan terjadi dengan politik kekerabatan dan juga politik dinasti ini, makanya banyak yang tidak setuju gitu ya, akhirnya melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ini Bu Wir, dari penjelasan Bu Wir tadi dengan politik kekerabatan itu apa dan juga politik dinasti, sepertinya ada keterkaitan ini Bu Wir antara politik kekerabatan dengan politik dinasti gitu ya. Ini memang apa ada keterhubungan? Iya. Sebenarnya ada dua, politik kekerabatan ini juga hal yang dilakukan adalah membangun kekuasaan dengan jejaring-jejaring keluarganya sehingga nanti terbangun dinasti. Itu bisa juga. Ada juga politik kekerabatan yang dipahami juga gini, bagaimana strategi dia untuk mendapatkan pendukungan dengan menggunakan hubungan-hubungan kerabatan. Misalnya gini, calon anggota legislatif, yaitu itu lumrah aja untuk pendukungan dia menjadi calon anggota legislatif, dia menemui kerabat-kerabatnya, menemui saudara-saudaranya, menemui untuk pendukungan supaya dia menjadi terpilih. Jadi konsep politik kerabatan ini bisa dipakai dalam politik kekerabatan dalam rangka membangun sebuah politik dinasti. Ada juga politik kekerabatan dalam rangka mendapat dukungan, menjadi mendapat dukungan untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi orang melakukan untuk memperoleh dukungan dengan jejaring-jejaring kekerabatan yang dia miliki, itu juga dapat digunakan konsep ini. Baik, ini sebuah pengantar yang sangat menarik ya Bu Wir. Kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya, dan berikut juga ada pertanyaan yang masuk nih Bu Wir, dan ini mengantarkan kita pada segmen selanjutnya, akan kita bahas lebih dalam nih terkait dengan politik kekerabatan dan juga politik dinasti, seperti itu. Keluarga Sip, nanti kita akan kembali lagi setelah informasi yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM. Keluarga Sip, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya, dan masih dalam pembahasan tren politik kekerabatan dan juga politik dinasti ya. Bersama dengan narasumber kita, Ibu Dr. Wirdaning, MSI, Kepala Pusat Riset Kearifan Lokal Universitas Negeri Padang ya. Bu Wir, kita mulai segmen kedua ini Bu Wir dengan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar kita Keluarga Sip di rumah. Ada Fahmi di Keluarga Sip yang ingin sedang bertanya ke Bu Wir. Dia terkait dengan politik kekerabatan gitu Bu Wir. Beliau menanyakan terkait dengan bagaimana politik kekerabatan mempengaruhi struktur kekuasaan di Indonesia. Jadi kalau politik kekerabatan itu berjalan di dalam masyarakat dan menjadi tren yang akan terbangun adalah sistem kekuasaan yang bersifat kerajaan jadinya. Jadi kita kan negaranya republik. Republik artinya bahwa kita yang menjadi siapa yang memiliki kekuasaan itu bukan diturunkan kepada anak atau kerabatnya, tapi adalah kepada orang-orang yang memiliki kapabilitas tertentu untuk menjadi pemimpin ke depan. Tapi kalau itu menjadi tren politik kerabatan, tentu muncul seperti kerajaan, artinya tidak menjadi orang menjadi pemimpin itu tidak lihat kapabilitas atau kemampuan atau kualitas daripada pemimpin itu, tapi karena dia didasarkan ada hubungan kekerabatan dari pihak yang menjadi elit sebelumnya gitu kan. Nah itu yang terjadi. Dan kalau di negara kerajaan kan yang menjadi pun adanya politik seperti itu, yang raja itu kan jadi simbol saja, tapi yang melakukan bagaimana kekuasaan itu diperankan, kekuasaan regulasi itu ada Perdana Menteri yang artinya dipilih oleh orang banyak gitu. Nah jadi kita ketika kondisi tren politik berada dalam negara yang republik atau negara yang tidak berpusat pada satu elit kekuasaan yang karena hubungan kerabatan, itu sebenarnya menjadi sesuatu yang rancu gitu. Kita mau pilihan republik atau pilihan kerajaan. Kekerajaan, raja itu simbol saja yang memainkan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri itu dipilih oleh masyarakat atau rakyat gitu. Nah kita sekarang yang pemimpin itu yang akan disimbolkan seperti raja ya enggak. Jadi ada sesuatu yang itu nanti menjadi jombang dalam pengelolaan negara itu sendiri. Baik. Ketika
sebuah keputusan itu tidak berdasarkan sebuah kekuatan komunal gitu, tapi adalah kekuatan individu-individu yang memiliki jaringan itu. Dan sebenarnya itu yang akhirnya hanya menguntungkan pihak keluarga, menguntungkan orang-orang tertentu, dan tidak lebih menguntungkan apa kepentingan dari orang banyak itu sendiri. Berarti ini Bu Wir, beberapa pihak mungkin yang menyuarakan terkait dengan dinasti politik ini khususnya gitu. Ini mereka sebenarnya ingin mengembalikan atau track dari tata negara Indonesia ini kembali kepada negara republik gitu ya. Jangan mengikuti tren-tren yang terjadi di beberapa negara, karena mereka memang melakukan yang namanya kekuasaan kerajaan gitu ya. Jangan sampai tren seperti atau cara seperti itu malah diadopsi dan dilakukan di Indonesia, bahkan tidak sesuai gitu. Karena kita adalah negara republik tadi ya, Un ya. Abu-abu. Iya, benar, abu-abu jadinya. Tapi sudah sejauh mana ini, Un? Atau mungkin suara-suara dari beberapa pihak yang mungkin ikut terlibat, mereka ingin ibaratnya memberantas atau melarang, bahkan menindak keras terjadinya politik kekerabatan, bahkan dinasti politik ini. Sudah sejauh mana sih direspon gitu nih? Apakah hanya sekedar suara saja gitu? Ini ada di jaringan masyarakat tertentu, dia mencoba menggugat, mungkin laporan menggugat dari politik dinasti. Terakhir ini waktu itu yang kita dapat berita adalah menggugat politik dinasti Pak Jokowi. Di situ ada Bobi yang digugat, ada Bobi Nasution, Pak Jokowi, kemudian ada Raka Buming, kemudian Gesang dan Iriana. Jadi itu dan salah satu lagi Bapak yang ketua MK itu. Nah, itu yang digugat. Tapi ya kalau Bu Wida lihat nggak begitu kuat gitu. Hanya seperti riak-riak kecil di dalam menggugat politik dinasti. Jadi kalau dilihat masyarakat belum menggugatnya baru dalam situasi wacana-wacana bahwa ini tidak layak dilakukan. Ya media massa terakhir juga mengangkat soal penggugatan dari politik dinasti ini, tapi yang namanya itu tetap jalan dan tetap bergulir terus tanpa bisa menjadi pimpinan itu karena sebuah garis keturunan, tapi harus seorang menjadi pemimpin itu adalah karena kualitas, kemampuan, track record, dan ada sebuah syarat-syarat yang harus dia penuhi untuk menjadi pemimpin gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat di Uni, peran dari politik dinasti dalam pemilu ini, apakah punya peran Uni, atau malah suatu hal yang akan ditakutkan ini dalam pemilu 2024 ini? Kalau dalam realitanya memang berperan. Kita bisa melihat dengan akibat dari politik dinasti ini terbangun tidak netralitas, tidak netral. Misalnya karena yang memiliki kekuasaan itu memiliki sebenarnya ketika dia menjadi pemimpin dalam sebuah proses demokrasi, dia berada dalam netralitas, bahwa siapa yang akan menjadi penggantinya dia akan mencoba mencari yang terbaik. Tapi yang akan terbangun adalah dia seolah-olah melakukan keperpihakan dan melakukan manuver-manuver yang akhirnya mengajak untuk memilih apa yang menjadi garis keturunannya itu sendiri. Dan itu dan itu secara, walaupun tidak bisa kita membuktikan secara hukum, tapi secara kasat mata kita bisa melihat bahwa proses itu netralitas dari dinasti sebelumnya terhadap dinasti berikutnya itu tidak netral. Dan juga ini juga menimbulkan ketika politik dinasti dibangun itu kecurangan-kecurangan dalam pemilu. Karena seorang yang memiliki kekuasaan, dia memiliki wewenang, dia bisa saja melakukan peraturan-peraturan baru atau merubah peraturan sehingganya menguntungkan
pihak-pihak yang menjadi garis kerabatan itu untuk mendapatkan hak istimewa, dan itu terjadi misalnya kita sebenarnya kalau mau jujur juga, kita sebenarnya kecurangan pemilu tidak hanya proses pada saat pemilih itu soal mencoblos, tapi sebenarnya kecurangan pemilu itu sudah bisa dinilai jauh-jauh hari. Apa strategi orang melakukan pemenangan pemilu, tapi di situ sudah diatur untuk melakukan tindakan-tindakan kecurangan sehingganya menjadi istimewa kepada turunannya. Kita bisa lihat misalnya perubahan usia siapa yang usia untuk menjadi calon sebuah kepala daerah gitu, atau perubahan awalnya misalnya berkeinginan bahwa sistem pemerintahan itu sampai 3 kali periode gitu, tapi itu tidak bisa lewat, tapi mungkin lagi kemudian dibangun umur berapa yang bisa menjadi calon calon wapres atau calon capres dan sebagainya. Itu kan adalah kalau kita mengatakan itu adalah sebuah strategi politik kerabatan, tapi sebenarnya ada nuansa kecurangan. Baik. Jadi menarik Uni, karena Uni sendiri Bu Wir juga sibuk ya di Bawaslu gitu ya, dan ini pertanyaan ini atau pernyataan ini ada kecurangan yang dilakukan gitu ya. Ini menarik. Kecurangan itu udah di-mention satu-satu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa kecurangan ini bisa terjadi? Kenapa kecurangan ini bisa terjadi? Apakah memang ada unsur kepentingan di dalam ini atau bagaimana? Kenapa bisa tiba-tiba dirubah regulasinya gitu kan? Ya, itu kepentingan tadi yang dia membangun sebuah politik dinasti. Dia dengan, kalau kata dia itu kan peraturan harus ditegakkan, tapi peraturan yang dibangun itu bias gitu. Bias ada sebuah kepentingan dari strategi untuk memenangkan, tapi kalau dilihat itu tidak wajar gitu. Berubah peraturan itu, dan berubahnya peraturan itu sebenarnya ada tahap-tahapannya yang harus dilalui, tapi ada tahapan-tahapan yang sebenarnya tidak dilalui, sehingganya karena punya kekuasaan yang lebih maka bisa diatur peraturan itu sendiri. Iya. Nah, Bu Wir, kita kembali ke politik dinasti gitu Bu Wir, yang tadi bahwasanya ada beberapa pihak gitu ya, atau dari komunitas kah atau dari pihak tertentu gitu, mereka menyuarakan suara mereka terkait menggugat yang namanya dinasti politik ini. Tapi ternyata responsifnya juga tidak terlalu masif gitu Uni. Apakah ada saran ini dari Uni atau solusi aktif yang bisa dilakukan oleh beberapa pihak agar suara ini bisa didengarkan gitu Uni? Ya, sebenarnya kan karena ini menakutkan gitu. Yang gini ini sebenarnya yang akan negara kita itu akan bisa melakukan perubahan besar itu ketika gerakan masyarakat sipil itu memang kuat. Baik. Persoalannya kan kita ini kan gerakan masyarakat sipil kita masih sepotong-potong, masih terkotak-kotak, tidak menjadi perjuangan yang sangat pada titik terakhir gitu. Tapi hanya misalnya ketika kita mengatakan politik dinasti, ya kita hanya semacam dinamika atau sebuah diskusi lepas kemudian menjadi sebuah pemikiran yang sifatnya pemikiran yang ada di dalam awang-awang, belum bisa dijawantahkan bagaimana eksekusinya menentang dari politik kekerabatan itu. Nah, ketika itu ornamen-ornamen masyarakat sipil itu apakah semua mau untuk menggugat? Misalnya ada media, ada organisasi, ada apa namanya, ada organisasi sosial, ada mahasiswa, ada media massa dan sebagainya, yang itu kalau misalnya melakukan sebuah gerakan memang bersama-sama itu bisa melakukan perubahan. Nah, sebenarnya kan dulu kan penggugatan misalnya zaman reformasi, penggugatan kekuasaan yang kekuasaan yang diktator misalnya kan. Nah, karena dianggap diktator, adanya hak privilege ekonomi orang-orang tertentu, kemudian adanya kesenjangan sosial, kemudian hak politik yang dipangkas gitu, sehingganya timbul keinginan dari masyarakat sipil untuk menggugat, sehingganya bersatu untuk termasuk mahasiswa, media massa, kemudian
institusi pemerintah pun juga sudah tidak kompak gitu. Iya. Kemudian lembaga-lembaga DPR juga sudah mulai gerah untuk melakukan perubahan, ya akhirnya terjadilah sebuah perubahan, akhirnya timbul reformasi. Tapi sayangnya ketika reformasi sudah digulirkan beberapa tahun kembali, apa yang menjadi tren di zaman dahulu itu hidup lagi, Comeback lagi, lagi gitu jadi ya. orang kembali kepada membangun sebuah politik dinasti yang sebenarnya tidak menguntungkan untuk kepentingan negara. Baik. Rakyat. Menarik sekali. Berarti ini narasi tanpa aksi itu nothing gitu ya Uni ya. Jadi tidak itu juga tidak punya pengaruh yang kuat juga. Tapi Uni sebenarnya menarik ini karena kalau kita lihat ya Uni ya, dari beberapa curhatan gitu ya, mungkin aktivis kah, mereka takut kebebasan berpendapat ini ketika sudah melakukan sebuah, mungkin membuka narasi yang cukup padat gitu ya Un ya, akhirnya mereka yang malah ditangkap mungkin ya, dalam artiannya seperti itu Un. Ketika mereka menyuarakan suara atau aspirasi, membuka diskusi yang begitu masif, akhirnya mereka malah ujung-ujungnya ditangkap atau mungkin disinyalir yang aneh-aneh dan sebagainya. Ini menjadi sebuah ketakutan beberapa pihak, baik masyarakat umum ataupun aktivis kampus gitu, untuk menyuarakan suara mereka karena takut ditangkap tadi gitu loh Un. Karena ini memang terjadi gitu. Ya, zaman sekarang kebebasan pendapat dan tidak menjadi memang ketakutan ditangkap ada, tapi ditangkap kemudian dilepas itu nggak masalah di aktivis. Yang menjadi masalah itu adalah ketika orang kebebasan berpendapat lalu dicari-cari hal-hal yang akan membunuh karakter dia atau membunuh hak hidup dia gitu. Seperti itu kan sering dilakukan. Misalnya dia punya keluarga atau punya bisnis atau punya pekerjaan gitu. Nah, itu hak hidupnya itu yang mau dibatasi, akhirnya dimatikan gitu ya. Ini menjadi sebuah ketakutan. Nah, itu kalau sebatas ditangkap sih nggak masalah, tangkap tak lepas. Iya benar. Di dalam penjara pun dikasih makan gitu kan. Iya benar sekali. Mungkin masih itu, tapi sekarang mungkin lebih ganas lagi ketika dia berpendapat ada hak hidup dia paling hakiki dicoba dibunuh atau dihilangkan. Wah, ini atau, menakutkan Un. Iya, misalnya dia akhirnya di hak politiknya tidak ada, atau karir dia habis gitu. Nah, itu kan jadi kalau itu harus punya nyali tersendiri kalau kita melakukan berpendapat. Nah, kalau Bu Wida seorang akademisi mungkin bisa berbahas pendapat karena seorang akademisi melihatnya ada analisis tertentu. Nah, yang anak-anak muda sekarang kan memang boleh dikatakan nggak punya greget juga ketika dia melakukan kebebasan pendapat. Contoh aja kemarin dari beberapa dia nggak mau bebas pendapat, tapi dia ingat dia kan penerima beasiswa Indonesia Pintar. Nah, ketika dia melakukan itu bisa dicopot beasiswa Indonesia Pintarnya gitu. Jadi terbatas geraknya hak gitu ya. Hidupnya yang dirampas gitu kan susah. Atau ada beberapa atau karirnya dijatuhkan atau dia tidak dihilangkan karir dia ke depan gitu ya. Nah, seperti itu kan lebih ya kalau sebatas masuk penjara ditegur 3 pendapat lalu itu kan nggak masalah. Nah, zaman Pak Soeharto kebebasan orang-orang tuh supaya tidak berbeda pendapat, supaya orang itu tidak banyak orang tuh disatukan aja semua. Ini namanya rekayasa politiknya itu. Kalau pemuda disatukan ke KNPI lalu mudah dikontrol oleh pihak kekuasaan gitu. Kalau organisasi perempuan di bawah KUANI gitu supaya dikontrol. Jadi mereka mengontrol semua dari elemen-elemen masyarakat itu supaya tidak melakukan sebuah kritik sosial atau pemikiran yang pedas untuk pemerintah. Nah, tapi gaya sekarang berbeda lagi gitu di dalam menangani orang-orang yang akan melakukan kritik atau pendapat gitu. Baik. Nah, bisa saja dipenjara beberapa, tapi tidak hanya penjara, yang ngerinya itu adalah mematikan gitu ya. Ibaratnya mereka nggak bisa survive lagi setelah itu gitu ya, hak hidupnya. Jadi orang sangat berpikir ulang. Benar-benar sekali. Kalau Tio pun di posisi itu mungkin kayak gitu juga kali ya. Karena yang menakutkan gitu. Mereka butuh living crisis jadinya. Mereka krisis dalam bertahan hidup gitu loh jadinya.
Nah Uni, ini sebelum kita akhiri segmen kedua ini ada pertanyaan yang masih masuk. Ini Uni, apakah ada hubungan antara politik dinasti dan korupsi di Indonesia? Ini berat sekali pertanyaannya Uni. Apakah ada kata, karena Uni juga tadi sempat menyinggung ya bahwasanya politik dinasti ini adalah kekayaan itu bertumpuk pada satu titik poin saja gitu, atau keluarga yang bersangkutan saja. Akhirnya mungkin apakah ini ada pengaruh juga politik dinasti dengan korupsi yang terjadi di Indonesia gitu? Iya, itu memang bisa terjadi gitu kan. Kan ada ini dia memegang sebagai legislatif, dia memegang eksekutif, dia memegang perusahaan. Jadi tiga ini berkolaborasi untuk mendapatkan kekayaan gitu kan. Iya. Dia ada di pihak legislatif, dia ada di pihak eksekutif, dia ada di pihak pengusaha gitu. Nah, tiga cinta itu dia miliki. Kalau uang yang menjalankan pemerintah, yang membuat kebijakan. Nah, kalau sudah tiga itu dia punya, apa aja dia mau gitu. Itu artinya uang yang sebenarnya layak untuk siapa, ya untuk orang-orang itu. Jadi mudah dia menggunakan anggaran tidak sesuai dengan anggaran aturannya, tapi anggaran itu lebih digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu, untuk lebih kepentingan pihak-pihak tertentu, tidak kembali kepada kepentingan dari orang banyak itu sendiri. Dan ya memang politik kerabatan itu menjurus terbangunnya politik oligarki, politik yang akhirnya rakyat pun terabaikan. Baik ya. Ini kita makin kesini makin bahas bahwasanya politik kekerabatan dan juga politik dinasti ini alangkah baiknya tidak diaplikasikan gitu ya Unia di Indonesia, karena mungkin lebih banyak hal yang merugikan masyarakat secara umum gitu. Dan semoga ini terjawab pertanyaan dari Saudara Fahmi ya, dari narasumber kita di hari ini. Bu Wir, kita akan lanjutkan pembahasan pada segmen terakhir nanti. Pastikan keluarga SIP Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Pada orang banyak gitu. Ketika itu dia lakukan, akhirnya itu menjadi marak ke bawah gitu. Orang mengatakan orang yang paling nomor satu aja di Indonesia melakukan, akhirnya timbullah sekarang terasa di kita kan. Di tataran dulu mungkin tidak sepakat itu dilakukan, agak dihambat gitu, tidak mau melakukan. Tapi semenjak contoh itu ada pada orang nomor satu, ya sudah, itu menjadi sebuah dianggap wajar, dianggap tidak apa-apa, malah itu menjadi sebuah yang perlu dilestarikan. Maka sulit orang melakukan penggugatan terhadap politik kekerabatan atau politik dinasti. Benar sekali. Oleh elit-elit orang nomor satu terhadap anak-anak atau kerabatnya dia itu sendiri. Iya, gak usah jauh-jauh ya. Di Sumatera Barat pun juga ada beberapa yang melakukan hal yang serupa, politik kekerabatan gitu. Udah muncul satu persatu nama yang mungkin kita lihat mereka mengadopsi politik kekerabatan tersebut. Yang kita takutkan nanti jangan sampai ini malah terjadi yang namanya dinasti politik gitu ya. Dan juga langkah atau sikap apa yang harus dilakukan kita sebagai masyarakat umum menyikapi hal ini, atau apa sih sebenarnya yang harus dipunya oleh masyarakat umum agar isu seperti ini tidak terjadi lagi mungkin pada pemilu ke depannya. Karena kita lihat ini apa yang kurang sebenarnya di masyarakat. Apakah mereka harus menjadi masyarakat yang kritis, masyarakat yang aktif, masyarakat seperti apa yang kita harapkan, atau sikap seperti apa yang harus diambil oleh masyarakat umum menyikapi hal yang seperti ini. Yang penting kan tadi sudah kita diskusikan, membangun kekuatan sipil untuk menolak sebuah politik dinasti yang ada di negeri ini. Yang kedua, kalau secara individu itu yang harus kita lakukan, tidak memilih orang yang bagian dari membangun politik dinasti itu sendiri. Artinya kita ajak, pilihlah orang yang memang siap untuk memang memiliki kapasitas menjadi pemimpin ke depan. Nah, harus kita katakan kepada orang banyak, ketika Anda membeli sayur saja gitu, membeli pulpen yang ini sederhana, lalu Anda bertanya, apakah pulpen ini bagus? Apakah pulpen ini bisa tahan lama? Apakah pulpen ini menghasilkan tulisan yang bagus?
Apakah sayur yang Anda beli itu akan enak dimakan, tidak ada ulatnya dan sebagainya. Itu saja Anda sudah menguliti apa yang Anda mau beli. Apalagi mau beli pemimpin, memilih pemimpin dan yang itu akan jangka 5 tahun ya. 5 tahun ke depan. Benar yang sekali. apapun regulasi yang dia bikin, apakah undang-undang yang dia bikin dan peraturan itu akan berimbas betul pada tatanan dan sistem kehidupan kita. Baik. Maka tolonglah masyarakat memiliki cerdas politik. Ketika Anda milih, kulitilah, lihatlah barang yang Anda beli itu memang memiliki kemanfaatan bagi Anda. Apakah barang itu tidak akan mencederai kita dalam soal kehidupan. Membeli sayur takut ada ulatnya supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Maka memilih orang jangan cari orang yang ada ulatnya, ada sebuah yang akan membuat dia menyimpang. Dia lebih mementingkan kepentingan keluarganya atau mementingkan lingkaran ilmu dia, atau hanya berpikir ke uang atau berpikir wewenang dia untuk kepentingan segelintir orang, itu kita lawan. Jadi gerakan paling ringan itu tidak memilih orang yang sangat pro dengan politik. Baik. Luar biasa. Ini masih ada selang waktu beberapa hari gitu ya untuk kita kembali berpikir dan menelaah kembali, menelusuri kembali seperti apakah calon-calon ini gitu ya. Jangan sampai kita salah memilih karena tidak ada gunanya penyesalan nanti ketika sudah terpilih pasangan yang saat ini mungkin ya kita nggak setuju gitu ya karena salah memilih tadi. Uni terakhir ini closing statement yang kita mohonkan Uni terkait dengan tema kita tren politik kekerabatan dan juga politik dinasti. Iya. Politik kekerabatan dan politik dinasti adalah sesuatu yang beriringan satu sama lain yang akhirnya membangun dinasti yang artinya tidak sesuai dengan proses demokrasi, proses berkeadilan di dalam negara Republik Indonesia. Maka kalau ingin Anda tidak setuju dengan adanya politik dinasti ini tengah masyarakat, bangunlah kekuatan sipil, kekuatan masyarakat untuk melakukan mencegah atau menggugat dari politik dinasti ini yang akhirnya ketika itu terjadilah perubahan di dalam masyarakat. Nah, paling kurang kalaupun kita tidak bisa melakukan sebuah gerakan sosial bersama untuk menolak itu, kita bisa melakukan dengan cara yang paling sederhana, memilih orang yang tidak dalam lingkaran politik dinasti itu. Kita memilih orang yang memiliki kapasitas, kapabilitas, orang yang memiliki kemampuan, orang yang akan melakukan perubahan-perubahan yang baik di dalam negara kita. Jadi bukan orang yang stabilis terhadap kekuasaan yang dia miliki, bukan orang yang ingin memiliki hak privilege mereka menjadi istimewa dan terlestarikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Wir ini atas brainstorming kita di hari ini insight-nya luar biasa sekali sehingga kembali mengingatkan kita bahwasanya harus menjadi pemilihan cerdas, pemilihan sehat tentunya gitu ya. Melihat kembali bagaimana kualitas dari para paslon ini gitu ya. Baik Bu Wirda, kita tunggu nanti kehadiran Bu Wirda pada pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Terima kasih keluarga SIM untuk partisipasi Anda di hari ini. Cukup menarik sekali pembahasan kita. Nanti Anda bisa dengarkan kembali di YouTube kita, insya Allah akan tayang. Dan silakan kunjungi Instagram kita di @sipfm dengan informasi menarik lainnya. Kita sudahi keluarga SIP dialog sosial budaya di hari ini. Kembali kita ucapkan terima kasih Bu Wir atas kehadirannya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.